Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Purnomo Soni di sesi ngobrol bareng investor Profita. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengundang Mbak Opi. Mbak Opi ini adalah seorang PMI di Hong Kong. Bagaimana cerita Mbak Opi bisa kenal saham, suka dukanya bagaimana, kesannya bagaimana? Mari kita dengarkan nanti. Selamat datang Mbak Opi. Mbak Opi ya, Mbak Opi. Halo, Selamat datang Mbak Opi. datang. Iya, Mbak Uti. Terima Halo, kasih selamat mau diajak datang. ngobrol. Iya, makasih juga ini udah diajakin ngobrol. Sebenarnya agak grogi sih. Grogi ya, waduh, grogi. Mbak Opi udah berapa tahun di Hong Kong, Mbak Opi? Ya, Baru berapa tahun? sekitar 6 tahunan lah, 6 6 tahun. tahun ya. Itu 6 untuk di tahun ya. kalangan BMI 6 tahun itu amat sangat baru ya, Mbak ya. Iya, Masih bener. pemula ya, masih Ini newbie. baru banget masih newbie. 6 tahun masih newbie di Iya, BMI bener di banget. Hong Kong. Oke, karena Apalagi yang lama ya. ngobrolin tentang pasar modal Indonesia, ngomongin saham. Sore ini kita ngobrol dengan Mbak Opi tentang bagaimana atau kapan pertama kali Mbak Opi kenal saham, Mbak Opi? Monggo Saya mau nyeritain awal mula saya kenal saham. Pertama, awalnya gara-gara ambil prodi ekonomi, terus kan di akuntansi itu adalah sekilas tentang penjelasan tentang investasi apa segala macam kayak gitu kan. Terus kemudian kebetulan majikan saya, bos itu, mom yang itu di Hong juga Kong, seorang trader. Iya, yang di Hong Kong itu seorang trader. Anaknya juga seorang trader gitu. Di situ setiap hari gitu kan ngeliatin mom itu di depan komputer, terus ya ngeliatin chat-chat gitu deh, grafik-grafik gitu kan aku nggak ngerti itu apaan sih gitu kan. Terus akhirnya kan aku nanya sama mama, oh ini gini-gini. Terus juga kan setiap hari nonton TV yang dilihat beritanya berita-berita tentang saham semua gitu kan. oh, Otomatis kan aku oke. jadi tambah penasaran gitu. Terus kebetulan waktu itu adekku nanyain tentang saham. Ternyata dia itu sudah terjun duluan di dunia saham dibanding aku gitu kan. Di Indonesia adiknya? Terus iya di Indonesia. Oke, terus? Terus habis itu temen juga ada yang nanya kan masalah saham gitu. Terus kamu ikut nggak ada seminar katanya gitu. Awalnya seminar pertamaku ya yang tentang saham itu di Bank BNI waktu itu. Bank BNI Itu di Hong seminar Kong. itu apa? Iya di Hong Kong itu seminar pertamaku tentang saham gitu pengenalan. Terus udah selesai yang di BNI. Terus yang kedua waktu itu ada dari Profita waktu itu kan dari KJRI itu. Di Profesor Sih kan KJRI. yang pengenalan saham paper aset itu. Nah, Mm-mm. itu yang kedua. Setelah kenal Profita waktu itu waktu di seminar KJRI jadinya kan tambah tahu oh ternyata pendaftarannya begini caranya gitu. Akhirnya semakin mantap itu untuk belajar saham lagi. Terus ya udah ikut kelas Profita akhirnya tapi waktu itu belum punya akunnya, belum punya Oke. akun. Jadi Mbak Iya. Ovi ini kenal saham itu saat kuliah di UT di Hong Kong ya Mbak Ovi ya? Itu Iya, membahas sekilas tentang saham, saham kemudian tertarik, kemudian ikut seminar di BNI Hong di Kong, BNI. kemudian ikut seminarnya Profita di KJRI. Iya, Kemudian ikut iya, analisa sahamnya belajar pertama kali di kelas Profita di Hong Kong ya Mbak Opi ya? iya, iya, Ya. benar banget. Terus setelah Iya. itu setelah akun jadi, dan itu kalau bikin akun tuh penuh cerita ya Mbak ya? Karena itu manual ya dulu ya? Enggak, waktu itu aku online, tapi lama karena kan aku pakai datanya punya adikku karena aku nggak punya NPWP, juga nggak punya KTP, jadi masih punya Oh, datanya adik-adikku gitu, adikku. oke, oke. Berarti Jadi nanti, lama bikinnya walaupun online kan sebenarnya cepet tuh harusnya ya. kan adikku lelet soalnya harus bang ntar dulu ya aku kerja gitu, jadi ya udah nungguin dia gitu. Oke, setelah akun jadi, ingat nggak Mbak, saham yang dibeli pertama kali apa Mbak? Perbankan deh waktu pertama kali, Perbankan kalau ya, nggak oke. salah kalau nggak BNI, BRI iya, Oke, perbankan waktu itu. oke. Mbak Opi sudah kurang lebih hampir setahun ya Mbak Opi ya? Kenal sahamnya Mbak Eh, Opi ya? Terjun di dunia iya saham hampir kenal setahun ya? saham. Hampir Iya, setahun ya? setahunan berarti. Mhm. Suka dukanya apa Mbak Opi? Ngomongin sukanya dulu. Sukanya ya pas profit itu bahagia sekali. Profit tertinggi berapa Mbak Ovi? Nggak usah ngomongin nominal, ngomongin persentase aja kalau nggak berkenan. Maksudnya persentase per hari apa per Nggak, bulan? Soalnya total aku yang pernah tradingnya per satu harian. saham tuh berapa persen? Satu saham itu 15%-an mungkin ya. Saham Mungkin apa itu ya, kalau masih ingat?
BRI. Oh, BRI waktu BRI. kapan hari sempat naik tinggi itu ya? Waktu harga Iya, sempat 1000. itu tertinggi itu aku dapat. Terus ngomongin dukanya pasti pahitnya. Pernah nggak salah pencet? Niatnya pengennya beli, jadinya Pernah, jual. Gimana ceritanya itu? pernah. Pernah juga itu apa namanya ngutang juga salah pencet gara-gara jadinya kan ngutang itu. Oh, pakai Margin, margin, pakai margin. pernah margin. Eh. Shock juga waktu itu. Nggak sengaja Karena gitu belum ya, pernah saking kan. asiknya gitu ya. Iya. Itu ceritanya gimana kok bisa salah pencet tuh Mbak? Pas lagi ngapain, nggak fokus tuh gimana? Bukan nggak fokus, jadi mungkin HP-nya error kan, dipencet gitu kan, terus mungkin sebenarnya dia lagi proses, cuman aku nggak sabar kan, karena sambil masak, biasanya aku sambil masak itu kalau trading itu. Sambil masak Taunya, ini teman-teman iya, nih. makanya kan, Sambil masak nih, keren ini. iya, sambil masak kan. Kan kalau pagi kan udah waktunya masuk ke siang kan harus nganterin apa menu lunch-nya buat si bos ke kantor, jadi aku sambil masak, sambil sambil trading gitu. Jadi kan tangannya basah tuh, jadinya kan HP-nya error. Terus ini Mbak Api, Mbak Api itu tipikal lebih ke investor atau ke trader? Atau punya dua akun yang dipisah untuk investor sama trader? Oh, sebenarnya aku investor juga trader, tapi pakai satu akun. Sementara karena aku kan pakai punya adik nih, jadi aku Oh iya uh, iya iya. apa namanya ada yang apa emiten yang khusus buat investasi, ada emiten yang khusus buat trading Oh gitu. iya Jadi iya iya. Paham paham. Karena tapi Mbak Api satu akun, malah kesulitan satu nggak akun. punya KTP tadi karena Iya, waktu KTP iya launching benar. masih posisinya di luar negeri ya. Oke. Iya, iya gitu. Terus pernah minus sampai berapa? Terus di cut loss apa tidak itu gimana? Dukanya ngomongin dukanya sekarang. Pernah minus sampai hampir 10 juta. Itu waktu masuk COVID itu. Oh, bulan Maret. Iya, itu pas lagi naik-naiknya COVID, juga kan saham kan lagi down banget. Itu aku Ah, hampir ah. minus 10 juta itu Terus habis itu minusnya. di cut loss apa Ya aku diemin, di cut loss apa enggak, di average di down? aku enggak cuma didiemin aja kayak gitu, enggak diapa-apain. Jadi saham Terus sama, investasi jadinya. iya, Saham tapi apa itu, Mbak? alhamdulillah sekarang saham apa Antam, terus sama apa itu ada beberapa sih aku lupa ya. Tapi Tapi sekarang udah naik sudah sekarang terbang kalau nggak salah kan? semua, udah terbang semua sekarang, udah nggak minus. Ah, ini keren nih teman-teman. Ini teman-teman. Ini menarik ini. Jadi ini cerita dari Mbak Opi. Ini mengalami sendiri awal COVID itu nilai sahamnya sempat minus 10 juta. Betul ya Mbak Opi? Tetapi nggak Minus 10. diapa-apain, harga saham naik. Sekarang posisi sudah hijau semua, udah profit semua Mbak Opi. Iya, profit. Nah, inilah teman-teman bedanya saham, investasi saham dengan bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional minus, maka duitnya hilang. Betul Mbak Opi ya? Iya, benar banget. Sementara kalau saham, ini kalau minus, jake wae. Selama analisanya benar, kemudian sahamnya perusahaan yang bagus, kalau istilah profitnya itu DNA-nya bagus, maka saham dia akan naik. Itu betul ya Mbak Ovi ya? Benar banget. Yang penting Ngalamin ya sabar. Mbak Ovi ya? Ngalamin ya. Cuman waktu minus 10 itu deg-degan nih Iya. Mbak Ovi ya? Ah, nggak bisa tidur setiap hari. Oh, itu gimana caranya biar ini gitu. Gitulah punya. Namanya juga kan pertama ya. Reptil. Ini menarik ini. Jadi teman-teman Mbak Ovi itu waktu pertama kali sempat ngalamin minus 10 juta itu sempat nggak bisa tidur gitu. Ya, tapi sekarang Oh, sudah mulai itu nyaman. 10 juta belum apa-apa loh, Pak. Teman-temanku ada yang seorang investor, tapi bukan trader ya. Dia investor itu hampir 30 juta minusnya. Tapi sekarang udah Lumayan. enggak kan? Udah enggak. Sekarang sahamnya udah sering hijau-hijau, jadinya udah bahagia dia. Nah ini teman-teman, sekali lagi ini bedanya investasi saham dengan bisnis konvensional atau investasi yang lain. Dan ini jelas bukan investasi bodong ya Mbak Ovi ya? Bukan banget ya. Bukan banget, karena di bawah pemerintahan, di bawah pengawasan OJK, Bursa Efek dan seterusnya. Karena ini memang program pemerintah, apalagi sekarang pemerintah programnya Yuk Nabung Saham. Mbak Ovi, sekarang ini pesan untuk teman-teman BMI atau teman-teman warga Indonesia yang masih awam tentang saham, pesannya apa Mbak Ovi? Pesannya ya, aku kan sudah apa namanya sudah ngalamin berbagai macam beberapa apa kayak investasi gitu kayak bukan investasi sih lebih ke kayak cara untuk menyimpan uang gitu kan ya. Kalau boleh Yang diceritakan apa kemarin saja tuh itu Mbak Ovi? itu yang simpanan berjangka itu. Hmm, Aku nggak nyebut hmm, merek loh, itu simpanan yang berjangka itu. hmm. Aku udah sempet kemarin itu sih ikut itu, cuman
Kayaknya cuman berapa per tahunnya kan paling itu aku ngambil paling banyak padahal 12% per tahun itu paling banyak, paling gede itu waktu itu. Cuman ya tetap aja kayak kok segitu-gitu aja ya gitu kan. Akhirnya pas ikut saham kok bisa sampai kayak gini gitu, bisa sampai per bulan itu kan bukan per bulan, seminggu aja bisa mendapatkan lebih dari gajiku gitu. Luar biasa. Itu Dari gaji di Hong Kong loh, teman-teman, berarti gaji serius. PNS kalah. Wih, keren ini. Tidak salah. Ini menarik terkait dengan statement beberapa teman yang sudah mulai setahun 2 tahun ini kenal saham, itu mulai memutuskan untuk berani untuk mulai memutuskan untuk pulang sambil masih belajar, tapi next teman-teman BM itu tahu, oh aku nanti kalau sudah pulang mau ngapain. Nah ini kalau terkait Mbak Opi gimana Mbak Opi? Kebetulan aku juga mau pulang sih ya. Oh, udah mau pulang? Insya Allah bulan depan. Mau pulang bulan depan. Cuman alasan pulang bukan karena itu sih. Ya mungkin kalau yang sudah siap pulang, pulang gitu. Cuman alasanku karena emang permintaan dari ibu suruh pulang. Kan Jadi ya bojo sudah. paling Tapi kan kan, bojo paling iki. iya bener banget. Bener banget. Teman-teman Mbak Opi ini masih single loh. Single ini. Promosi. Bercanda Mbak Opi, bercanda, nggak boleh marah. Enggak, aku nggak marah. Emang single kok. Oke, gimana Mbak Opi? Kan kalau dulu kan mungkin ada kekhawatiran ya, pas mau pulang tuh gimana, mau ngapain, kerja apa gitu kan, bingung kan. Sementara kondisi COVID kayak gini banyak di PHK juga kan di Indonesia. Tapi setelah aku ikut saham terus dengan pendapatan per bulan aku ya adalah gitu kan ya. Itu jadi kayak nggak khawatir lagi gitu. Jadi nggak khawatir nanti kekurangan gimana, kekurangan uang ataupun nanti sambil nunggu apa mencari kerjaan baru aku jadi nggak punya uang sama sekali, itu nggak ada kekhawatiran sama sekali karena setiap hari pun aku bisa trading gitu walaupun sambil nunggu dapat kerjaan baru. Jadi enaknya ikut saham tuh di situ. Ya ini Mbak Gitu Afi. untuk Mbak Afi terkait dengan trading, terkait dengan apa namanya analisa, terkait dengan aktivitas Mbak Afi sehari-hari yang dituntut untuk harus masak jam sekian, harus melayani kebutuhan keluarga, majikan, harus ABCD bersihkan rumah dan segala macam. Itu sebenarnya memungkinkan nggak sih untuk disambi? Soalnya kan banyak yang beralasan nih, wah aku sibuk, aku tuh maaf non sewu, aku tuh nggak punya rewang, aku tuh harus ngantar anak, harus ini. Itu bagaimana Mbak Afi? menurutku ya kalau emang niat sih bisa aja. Buktinya aku bisa kok. Padahal kan aku juga Ini statement yang saya ada suka. Ini les. statement yang saya suka ini. Ada les loh, aku juga ada kursus-kursus kayak bahasa Inggris gitu online, terus tiap minggu juga kan aku ada kerjaan. Jadi kalau dibilang teman-teman benar bilang tuh, si Opi itu orangnya sibuk, jadi full time gitu antara Senin sampai Minggu, Senin lagi itu selalu kerja gitu. Jadi menurut aku ya nggak ada alasan untuk ngelakuin itu. Kalau emang kita niat ya udah gitu bisa kapan aja gitu. Ini sekarang posisi lagi di Udah, KJRI ya, Mbak? iya di KJI ini udah Lagi baru ngapain selesai nih Mbak di kerja. KJRI, Mbak? Di KJI aku itu bantuin KJRI kayak volunteer gitu. Oh gitu, ini menarik ini. Oke, nanti semoga teman-teman BMI berarti mulai banyak yang mengenal ya Mbak Opi ya, karena informasi yang saya terima saat saya 2 kali ke sana itu banyak sekali teman-teman BMI yang terjerat investasi bodong, yang Iya terjerat banyak sampai sekali. nggadein paspor, segala macam itu katanya banyak sekali. Semoga orang-orang seperti itu paling nggak tercerahkan tentang pasar modal Indonesia. Dan yang Iya, akhirnya bisa membuat maju semoga. negara kita masing-masing. Negara kita Amin. Indonesia tercinta. Oke, Mbak Ovi, ada statement terakhir? Pesan-pesan untuk siapapun? Ya, ini pesanku untuk ya, anak-anak muda atau untuk khususnya untuk BMI ya yang ada di Hong Kong ini khususnya. Kalau kalian sampai sekarang masih boros, masih suka apa segala macam gitu ngambur-ngamburin uang, menurut apa saranku mulai saat ini stop kayak gitu dan save money, duitnya dipakai untuk investasi entah itu tanah ataupun investasi saham ataupun yang menurut kalian itu cocok dan menghasilkan. Menurut aku apa namanya harus harus maksudnya harus save money lah intinya Tapi biar pastikan investasinya itu bukan investasi bodong ya Mbak Ovi ya? iya Atau investasi pastinya abal-abal, karena kata teman-temannya di PM itu banyak banget modus. Mulai dari ajakan bisnis, ajakan beli kafling, tanah. oh iya itu banyak banget dan kasusnya kan kebetulan aku juga dampingin anak-anak untuk ini kasus ya Pak ya itu kasus kayak gitu tuh banyak banget. Nah, makanya berarti statementnya Mbak Opi harus direvisi sedikit. Investasi yang pastikan di bawah pengawasan OJK. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Opi. Oke, terima kasih
Mbak Opi, semoga sukses selalu. Kalau boleh tahu Mbak Opi itu berasal dari mana Mbak Opi? Dari Jawa Barat, Cirebon. Oh, dari Cirebon. Oke. Nanti semoga kita ada kesempatan bertemu lagi entah di mana, entah kapan, tapi dalam kondisi yang sehat bahagia. Oke, terima kasih Mbak Ovi. Sukses selalu. Salam buat teman-teman BMI. Oke, terima kasih Mbak Ovi. Selamat sore. Iya, selamat sore.